nggak ada benernya. Kayak contoh sekolah rakyat. Iya. Wah ngapain sih Pak Prabowo buat sekolah rakyat dan lain-lain dikritik aja. Pokoknya nggak ada bagusnya gitu. Semua makan gitu. bergizi. Kayak sekolah rakyat ya. Aku tuh masih nggak paham yang mau dikritik lagi apa. Programnya bagus. Gua kemarin nonton tuh konten Iya lu kan? yang itu. Coba Bang Jo bayangin keren. gini. Orang banyak yang marah-marah sekolah rakyat itu nggak perlu, sekolah rakyat itu seperti penjajahan. Pokoknya kok jadi penjajahan, jadi macam-macam orang makin marah-marah untuk hal-hal yang nggak jelas. Kayaknya itu kesannya anti pemerintah aja gitu. Padahal sekolah rakyat itu dibangun karena memang ekosistem sekolah umum dan sekolah rakyat ini beda. Kan kita harus paham ya, orang-orang yang hidup, ini kemarin aku jelasin juga Bang Jo. Orang-orang yang hidup lu dalam, bilang kan lu belum pernah miskin sih. iya gitu. Maksudnya aku nggak merasa kayak saya pernah miskin dan lain sebagainya sampai Itu common sense aja sebenarnya. tapi karena dulu mungkin aku nyalek ya, jadi aku ketemu sama Ketemu langsung, masyarakat iya. gitu di bawah gitu, di akar rumput. Jadi aku sadar, orang-orang yang hidup dalam kemiskinan ekstrim ini, mereka tuh punya mindset yang berbeda dengan kita semua. Iya. Gak usah kita semua duduk sini yang udah jauh lebih istimewa lah. Dengan orang-orang yang low middle class aja udah berbeda mindsetnya. Kenapa? Kalau orang-orang yang dalam kemiskinan ekstrim, mereka disekolahkan di sekolah biasa meskipun disubsidi, mereka tetap akan putus sekolah. Dan hari ini angka putus sekolah Indonesia masih tinggi, masih sekitar 3,9 juta. Kenapa? Karena logikanya mereka yang mengalami kemiskinan yang ekstrim itu adalah secepat-cepatnya cari uang. Aduh, kasihan. Gak bicara 10 tahun lagi saya mau jadi Saya jadi apa. apa? Iya, Saya kasihan. bicara besok saya harus dapat uang supaya keluarga saya bisa makan. yes. Gitu. Itu. Iya, Jadi hidupnya hanya untuk hari ini aja. Betul. Kasihan. Jadi ketika dia tetap hidup dalam ekosistem itu, kemungkinan putus sekolahnya tinggi. Betul. Sehingga dia tidak bisa melahirkan generasi-generasi baru untuk mengangkat keluarganya keluar dari kemiskinan. Kan kalau mau dapat gaji yang layak tetap harus sekolah, dapat pendidikan lebih baik kan, dan karir yang lebih baik. Nah, ketika dia di sekolah rakyat, kan di asrama, di boarding school. Jadi dia fokus hidup dalam sebuah ekosistem yang semuanya seperti dia, Suportif tapi ya. suportif sama-sama. Kita harus sekolah, kita harus lulus supaya kita bisa kerja lebih bagus, bisa membantu orang tua kita keluar dari kemiskinan gitu. Iya. Kan kalau di Amerika tuh selalu ada first generation Iya. college, Iya. ya kan, dan lain-lain gitu. Jadi Oh, ada gitu ya. ada anak-anak yang first generation yang pertama kali Itu. kuliah. Kan Jadi itu semua anak-anak yang pertama kali semua gitu. jadi selalu misalnya ada afirmasi lah. Kalau di Amerika tuh kampus-kampus tuh selalu selalu dilihat, orang-orang yang pertama kali di keluarganya kuliah tuh ada first generation. Nah, ini kan sebenarnya Pak Presiden pengen ciptakan adalah ini loh first generation di keluarga mereka yang nantinya harapannya bisa membantu mengeluarkan keluarga mereka dari kemiskinan. Jadi ini nih, kita mindset itu kita harus pahami gitu. Apalagi ada yang ngomong gini, ini lucu banget sih, emang orang-orang tuh kalau udah ngebully tuh emang jahat sih. Aduh, malu dong kalau misalnya nanti jadi lulusan sekolah rakyat. Itu yang ngomong malu gitu, itu pasti anak-anak yang nongkrong sambil minum kopi. Itu bukan orang-orang yang betul-betul mengexperience dan merasakan pengalaman Bahkan kemiskinan empati itu. untuk sekedar untuk bisa merasakan gimana sih orang yang dia hanya memikirkan hidupnya untuk hari ini aja. Iya. Itu aja dia gagal gitu loh. Betul. Jadi makanya kita tuh kadang-kadang emang sih kadang kita suka bias gitu. Tapi kita harus sadar bahwa ya pastilah pemerintah, Pak Presiden ketika mengambil kebijakan itu beliau juga sudah menghitung berbagai faktor ini gitu. Kita juga bolehlah kritik pemerintah kalau dia nggak setuju, tapi jangan semua program jadi jelek gitu. Jadinya kebencian bukan kritik.